Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Ibu. Selamat datang pula kami haturkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta Ibu. Selamat datang pula kami haturkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang beserta Ibu. Selamat datang kepada Kepala Bagian Bidang Urusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta Ibu. Selamat datang Kepala Bidang Penyelenggara Haji. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengan Kak Juwana. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI beserta Ibu. Selamat datang Bapak, selamat datang
Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Bapak Haji Iwan Pohan SAG MPD beserta Ibu. Selamat datang kami ucapkan. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Ehsan SAG MSI beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Kamaludin SAG MPD beserta Ibu. Yang kami hormati Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Kasih dan Penyelenggarakan Kemenag Kabupaten Sintang. Yang kami hormati pula Kepala Madrasah Negeri dan Swasta di lingkungan Kabupaten Sintang dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, tiada kata yang pantas kami aturkan kepadamu pagi hari ini selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pembinaan aparatur sipil negara dan peresmian bangunan SDSN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Kau ridhai, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Sumber segala pengetahuan bersama dengan acara pembinaan
ASN dan peresmian bangunan SBSN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang ini telah bersama-sama dengan kami Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan para pejabat lainnya. Maka dari itu satukanlah tekad kami untuk senantiasa berkomitmen membuat kebijakan dalam meningkatkan pelayanan, agar setiap kebijakan tersebut menuntun kami dalam menjalankan amanah dan mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas, santun, berilmu dan beramal sesuai dengan tuntunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Hadi yang maha memimpin dan memberikan petunjuk, karuniakanlah kebijaksanaan dalam memimpin yang Engkau mujiatkan pada diri Rasulullah untuk menjadi bagian dari kepemimpinan para pemimpin kami dan pegawai serta karyawan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sintang, agar selalu berlaku arif, bertindak bijak, bertutur kata yang mendamaikan, sehingga kami mampu menjalankan amanah pekerjaan dengan selalu mengedepankan penghambaan kepada-Mu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul, agar terbina kebersamaan dalam keberagaman untuk mewujudkan moderasi beragama di Kabupaten Sintang. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang di jalan-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat serta ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan permohonan, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'syuman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Anang Nurholis, SE, SHI, MSI. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Muhajirin Yanis MPDI beserta Ibu. Yang kami muliakan Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Kaharudin SAG beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Bapak Haji Irwan Pohan SAG MPDI beserta Ibu. Bapak Kepala Penyelenggara Haji dan Umroh, Bapak Haji Kamaluddin MPD beserta Ibu. Kemudian Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Ehsan SAG MSI beserta Ibu. Beliau lama di Sintang, alhamdulillah, seperti nostalgia tadi Bu Rusnila di Mang Sintang. Yang kami muliakan, kami hormati teman-teman dari Humas ataupun rombongan Kambil, Bapak Ibu Kepala Seksi Penyelenggara di lingkungan kantor Kementerian Agama Provinsi Sintang, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Kepala RA baik negeri maupun swasta di seluruh Kabupaten Sintang yang saya banggakan,
Izinkan saya atas nama Ketua Panitia akan menyampaikan laporan pada kegiatan pagi hari ini. Dimulai dengan pantun dulu Pak ya, biar Bapak Kanwil dengan Pak Pohan bisa balas nantinya. Bukit Kelam tinggi menjulang, akan tampak dari Sungai Durian. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kakanwil beserta rombongan. Ini saya buat dari malam. Sebenarnya dari malam tuh kalau kita makan di pinggir itu kelihatan Bukit Kelamnya dari kantin yang kita duduk itu. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kakanwil dan kami muliakan, kegiatan ini mengambil tema adalah kita bina kebersamaan dalam keberagaman untuk mewujudkan moderasi beragama di Kabupaten Sintang. Mudah-mudahan ini adalah langkah kami untuk bagaimana mewujudkan hal tersebut, dan tentunya ada pembinaan yang luar biasa bagi hari ini yang akan kita tunggu oleh Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini adalah pembinaan ASN sekaligus peresmian dari pada bangunan tahun 2021 dan tahun 2022. SPSN mungkin banyak yang belum paham, adalah surat berharga syariah negara, yang mana alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun kemarin Kabupaten Sintang ada 4 bangunan yang dibiayai daripada SPSN tersebut. Yang pertama adalah bangunan daripada gedung KUA Kecamatan Kayan Hilir tahun 2021, gedung kelas MTSN 1 Sintang tahun 2021, dan gedung kelas MAN 1 Sintang tahun 2021, dan terakhir adalah gedung KUA Kecamatan Sepau tahun 2022. Oleh karena itu Bapak Kakanwil, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, atas nanti akan disampaikan pembinaan kepada kami 10 tamu undangan yang hadir. Khususnya kami bahagia sekali, berbangga sekali karena Bapak Kakanwil telah memenuhi undangan kami, dan alhamdulillah beserta rombongan yang hadir pada siang hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada undangan yang lain yang hadir, yang mana teman-teman ini bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Sintang Pak. Ada yang dari Serawai sampai dengan Tungau, dan semua wilayah di Kabupaten Sintang hadir dan sangat ingin bertemu dengan Bapak Kakanwil. Kemudian kami juga sampaikan hadir di sini pula guru-guru agama yang mana mereka bertugas di sekolah umum, baik itu guru agama Islam, guru agama Katolik, dan guru agama Kristen, yang mana mereka juga ingin bertemu dan bersua dan menerima pembinaan dari Bapak Kakanwil. Keraton Sintang bernama Al-Mukarramah. Ini pertanyaan Bapak tadi malam, saya jawab. Keraton Sintang bernama Al-Mukarramah, terletak di Sungai Melawi dan Kapuas. Kehadiran Bapak dan rombongan sangat memberikan kami hikmah untuk kinerja kami di tempat tugas. Tepuk tangan. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengucapkan permohonan maaf, mumpung masih bulan Syawal, atas nama seluruh tim panitia mengucapkan permohonan maaf minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ikhtiar atas nama pribadi Pak Kahar. Secara pribadi, saya Anak Nurholis, alhamdulillah tahun ini diberikan amanah oleh Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat sebagai pendamping kloter, sebagai pembimbing ibadah haji tahun 2023. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Kakanwil beserta jajaran yang telah berkenan menunjuk saya, memberikan amanah kepada saya untuk menjadi pembimbing ibadah kloter pada tahun ini. Dan tentunya pada kesempatan yang mulia ini kami mohon doa, mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk tugas amanah yang menurut saya merupakan mulia karena membantu daripada jamaah yang tahun ini sebagian besar adalah lansia. Untuk itu
itu kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dan tentunya kami mohon dukungan, mohon daripada doa daripada Bapak Ibu semuanya, yang insya Allah Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat akan terangkat mulai tanggal 14 di bulan Juni ini. Kami mohon maaf manakala ada kekurangan kehilafan dari kami. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Said Kepala Kabah Jayabulu, orangnya ramah dan suka membantu. Mari kita saling bahu-membahu menjadikan Kementerian Agama semakin maju. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang kepada Bapak Haji Iwan Pohan SAG MPD, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta Ibu yang kami hormati, Saudara Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta Ibu, Bapak Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta Ibu, Bapak Kabid Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta Ibu, dan seluruh rombongan Bapak Kanwil dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati rekan saya, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Bapak-bapak, rekan-rekan kasih, penyelenggara, dan juga para pengawas Katolik, pengawas pendidikan agama Katolik, pengawas pendidikan agama Islam, pengawas pendidikan agama Kristen. Tidak ada kan? Iya, Kristen yang tidak ada, Katolik ada. Yang saya hormati Bapak para kepala KUA ataupun penghulu se-Kabupaten Sintang. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, Kepala Madrasah baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Sintang, khususon Kepala MAN 1 Sintang pada hari ini menjadi sohibul baik dalam rangka kegiatan pembinaan dan peresmian gedung SDSN di lingkungan kantor Kementerian Agama di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Dan juga yang saya hormati dan kami banggakan Bapak-bapak, Ibu, Dewan Guru madrasah, guru agama Islam, guru agama Katolik, guru agama Kristen, penyuluh satu-satunya yang baca doa tadi, dan seluruh ASN yang saya tentunya tidak bisa menyebutkan satu persatu, kita semuanya, semua lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sintang yang saya hormati. Bapak Kanwil, penyuluh kami, penyuluh agama fungsional di Kabupaten Sintang hanya ada 2 orang kemarin. Tapi beberapa dalam 1 minggu yang lalu, di
Kecamatan Binjai Hulu, dan juga sebagai pimpinan pondok pesantren di sana. Untuk itu saya mengajak kita semua yang beragama Islam untuk mengirimkan doa yang membaca Al-Fatihah kepada beliau. Semoga amal ibadah beliau diterima dan juga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirin niat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya mohon maaf kepada istri saya dengan grupnya. Saya tadi tidak menyebutkan kehormatan kepada beliau. Saya hormati Ketua BWP, Ketua Narkawani Persatuan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, bersama seluruh tim ataupun anggota yang sudah berpakaian dharma wanita, tapi tidak disebutkan. Begitu saya lirik tidak nyaman bahasanya. Saya mohon maaf. Memang ibu-ibu ini sering terlupakan, tapi selalu ada di hati ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, pada pagi dan menjelang siang hari ini, kita berkumpul semua di Aula Man 1 Sintang ini dalam rangka kegiatan pembinaan dan sekaligus peresmian gedung yang dibiayai oleh SPSN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Tadi sudah disebutkan ada 4: KUA Sekaut, KUA Kayan Hilir, Man 1 dan MTSN 1. Belum dapat diresmikan pada saat waktunya dibangun kemarin dan sudah selesai karena situasi dan kondisi penyakit global pada saat itu musim COVID, sehingga tidak ada peresmian secara resmi. Maka kita laksanakan insya Allah pada hari ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini adalah kegiatan yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian bagi agama Islam saya mengajak untuk menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Kanwil tidak lengkap rasanya kalau Pak Ketua Panitia menyampaikan pantun. Saya bingung tidak berpantun. Tapi alhamdulillah menjelang acara dimulai saya mendapat kiriman JNE. Saya buka dulu pantun saya yang pertama. Burung dara yang pertama, pagi hari menikmati kopi manis. Kopi diminum sampai kenyang. Terima kasih kepada Bapak Muhajir Yanis berkenan datang ke bumi Senentang. Nanti ada 2 lagi. Saya sambung lagi. Pertama-tama saya atas nama Kementerian Agama Kabupaten Sintang selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta Ibu dan seluruh rombongan yang telah hadir kegiatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang yang kita tempatkan di Aula Man 1 Sintang ini. Bapak Kanwil beserta hadirin yang saya hormati,
kegiatan sebagaimana yang tertulis di spanduk besar di depan kita adalah pembinaan ASN dan peresmian gedung dengan biaya SPSN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Jujur siogianya, kegiatan ini adalah sebenarnya halal bihalal yang akan dirangkaikan dengan pembinaan dan juga peresmian gedung yang dibiayai oleh SPSN yang sudah berjalan di tahun 2021 dan 2022. Kalau halal bihalal, mungkin teman-teman yang beragama Kristen, yang beragama Katolik bertanya, halal bihalal ini kan tradisinya orang Islam, kan begitu ya? Tapi kan itu diikutkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada prinsipnya halal bihalal adalah sebuah tradisi memang di Indonesia, bukan ajaran agama, tapi tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan di dalam halal bihalal itu, pada prinsip muatannya adalah untuk saling bermaaf-maafan. Di tradisi Islam dilakukan setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian di bulan Syawal dilakukanlah halal bihalal. Lalu pertanyaannya, saya ulang lagi, kenapa kami yang beragama Islam dan beragama Kristen dan Katolik bisa dihadirkan? Kalau kita melihat nilai-nilai yang terdapat pada halal bihalal itu adalah muatan nilai yang universal. Nilai yang universal itu pasti semua tanpa sekat, tidak perlu dipandang agamanya, tidak perlu dilihat suku, tidak perlu dilihat orang mana dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah sesuatu kemaslahatan yang bisa berlaku secara umum dan tidak diprotes. Pasti agama Kristen tidak berprotes kalau dilihat nilai yang terdapat pada halal bihalal tersebut. Demikian pula dengan rangkaian pembinaan. Iya, yang namanya ASN Kementerian Agama ini adalah seluruh pencakup agama yang ada. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen. Seharusnya ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada Konghucu. Tujuannya adalah bagaimana kita sebagai ASN di Kementerian Agama kita bisa melaksanakan tugas kita sesuai dengan tugas dan fungsi kita dengan baik. Tetapi tentunya rasa kemanusiaan dan kebersamaan itu harus tetap terjalin. Bapak kami yang kami hormati dan seluruh hadirin yang kami muliakan, momentum pertemuan seperti ini Pak Kanwil, selama saya 1 tahun kurang lebih, sudah lebih dari 1 tahun di sini bertugas, memang pertemuan secara menyeluruh seperti ini baru ada di kegiatan HAP ataupun hari amal bakti. Iya kan? Itu kita kumpul semua upacara HAP dan kita melakukan kegiatan pembinaan di aula. Tapi kini saya akan coba ada tradisi baru seperti ini, adanya pertemuan pasca Lebaran halal bihalal dan mempererat hubungan silaturahmi kita sesama warga Kementerian Agama, bukan hanya agama Islam saja. Maka saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semua ASN Kementerian Agama di seluruh wilayah Kabupaten Sintang ini karena dapat hadir berkumpul di Aula Mani 1 Sintang ini dalam rangka merajut kebersamaan. Tema kita di sini disebutkan kita bina kebersamaan dalam keberagaman dan untuk mewujudkan moderasi beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam KMA nomor 18 tahun 2020 bahwa ada yang menjadi poin penting di situ dan sudah menjadi program prioritas Menteri Agama,
sebenarnya pemerintah secara umum, dan ini adalah merupakan perluasan ataupun kejelasan dari program pemerintah, yaitu Bapak Presiden, yaitu tentang revolusi mental. Kemudian Kementerian Agama mencoba menerjemahkannya dan diaplikasikan di dalam sebuah tema besar yang berlaku secara universal kepada seluruh rakyat Indonesia, yaitu moderasi beragama. Saya kira memang apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini menunjukkan atau menggambarkan betapa pentingnya memang moderasi beragama itu kita terapkan, terutama di dalam diri kita, seperti apa yang dipopulerkan oleh Agim. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari yang kecil, kita mulai dari diri sendiri, dan kita mulai dari sekarang. Nah, oleh karena itu tahun 2023 ini kita mulai untuk membiasakan. Semakin sering kita bersama, semakin sering kita berkumpul, saya berharap tidak ada sekat-sekat di Kementerian Agama ini. Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap seluruh ASN, baik PNS maupun non-PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sintang ini. Bapak Kakakil beserta hadirin yang saya hormati, sebagaimana tugas kita sebagai ASN Kementerian Agama, tentu tugas pokok kita adalah membantu pemerintah di bidang agama dan keagamaan. Oleh karena itu, saya menganggap kehadiran Bapak Kakakil di Kementerian Agama Kabupaten Sintang ini kita jadikan sebagai, kalau boleh istilah namanya, artikulasi kita untuk menyamakan persepsi, menyamakan langkah apa yang disampaikan oleh Bapak Kakakil. Nantinya kita bisa start dari yang sama dengan tujuan yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat sesuai dengan tupoksi kita di Kementerian Agama. Saya yakin dengan kehadiran Bapak Kakakil ini sangat memberikan andil perubahan di Kementerian Agama Kabupaten Sintang ini. Selanjutnya Bapak Kakakil beserta seluruh hadirin yang saya hormati, ada dua magnet yang menjadi pentingnya acara ini, dan kami kumpulkan seluruh elemen Kementerian Agama Kabupaten Sintang ini, Pak, yaitu terkait dengan personal Bapak Kakakil sendiri. Yang pertama, Bapak Kakakil ini kan orang baru. Tadi ngomong-ngomong baru sekitar 7 bulan di Kalimantan Barat ini. Adalah rasanya kerinduan, keinginan para seluruh ASN di Kabupaten Sintang ini ingin kenal lebih dekat dengan Bapak Kakakil. Maka kita minta Pak Kakakil hadir. Pak Kakakil bilang, saya sudah pernah ke sini. Betul. Tapi pada saat Bapak Kakakil datang ke sini, saat itu kegiatan sunatan massal. Jadi sunatan massal itu memang orang-orang yang mau disunat. Kemudian ada pembinaan, tapi hanya sekedar yang hadir. Semua memang dari agama Islam ada, Kristen ada, Katolik ada, tapi hanya ada di dalam kota. Tapi hari ini Pak, full kekuatan, semua hadir untuk kedatangan Bapak ini. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dalam sejarah Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Barat ini, setahu saya sudah lebih kurang sebagai ASN 27 tahun barangkali. Saya belum pernah melihat karena kita datang dari luar. Selalu produk Kalimantan Barat yang besar dan lahir Kalimantan Barat, ataupun dari luar tapi sudah lama di Kalimantan Barat. Proses dari awal dimulai di Kalimantan Barat, tapi sekarang ini istimewa. Ya, ternyata Kakakil kita adalah orang yang bukan orang Kalimantan Barat, bukan produk Kalimantan Barat, tetapi siap membangun Kalimantan Barat, yaitu Bapak Dr. Haji Muhajirin Janis MPDI. Ini jadi ini magnet tersendiri yang ada di benak kami ASN dengan perlunya Bapak Kakakil hadir di sini. Satu lagi perlu harapan saya, jadi buat tambah satu lagi Pak. Kami itu merasa ini feeling saya
sebagai manusia normal, Pak. Itu Pak Kakak itu tidak mungkin pensiun di Kalimantan Barat. Pasti sebelum pensiun beliau sudah pasti pindah dari Kalimantan Barat ini. Bisa saja kembali ke kampung atau ke Jakarta menjadi lebih tinggi. Dan kita berdoa semoga Bapak Kakak ini memperoleh karir yang lebih baik lagi dan semoga bisa menjadi Sekjen ataupun Direktur Jenderal di Kementerian Agama Republik Indonesia. Amin. Amin. Jadi Bapak sekalian, makanya kita buat ada peresmian gedung yang sekarang ini sudah dibangun tahun 2021 dan juga 2022 dan sudah digunakan pada saat itu. Ini hanya daya tarik kami untuk mendatangkan beliau di sini. Kalau Bapak akan nanti sudah pindah dari Kalimantan Barat ini, ada jejak beliau, ada tanda tangan beliau yang tinggal di gedung yang diresmikan ini. Ya, kita pernah punya Bapak Kakandwi namanya Dr. Muhajir Yanis dari Gorontalo ataupun dari Samer. Itu Pak. Jadi tiga itu Pak tadi semangat kami menghadirkan Bapak Kakandwi di sini. Selain bagaimana supaya kami di dalam menjalankan tugas dan fungsi kami di Kementerian Agama ini bisa menjadi lebih baik tentunya ke depan. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Kakandwi dapat memberikan pengarahan ataupun motivasi kepada kami sekaligus nantinya melangsungkan penandatanganan prasasti sebagai bukti diresmikannya secara formal gedung KUA Kayan Hilir, KUA Sepau, dan gedung MTSN 1 dan gedung MAN 1 Sintang. Terakhir, saya ingin melanjutkan pantun yang dua lagi Pak. Burung dara, burung cendrawasih, terbang tinggi, jauh melayang. Untuk semuanya, saya ucapkan terima kasih. Kita bersilaturahmi, kuatkan kasih sayang. Yang mulai Man Sintang madrasah asli, enak dipandang, sejuk menawan. Kementerian Agama menguatkan moderasi, rukun selalu dalam keberagaman. Mudah-mudahan keberagaman menjadi perekat dan memperkuat untuk kita menjadi lebih kuat. Kementerian Agama tetap di hati masyarakat dan siap hadir dalam setiap persoalan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan permohonan kepada Bapak Kamil untuk dapat menyampaikan sambutan dan arahan dan juga motivasi dalam rangka pembinaan ASN dan peresmian gedung biaya SDSN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
terhebat warga tingkat provinsi pada tahun 2023 di Kuburaya. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, dilanjutkan dengan pembinaan ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang beserta Ibu Ketua dan Pemerintah dan pengurus. Yang saya hormati para pejabat eselon 4, Kasubag, kepala seksi penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Yang saya hormati Sahibul Baik Palaman 1 Sintang serta seluruh jajaran guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati para kepala kantor urusan agama kecamatan, para guru, baik guru di madrasah maupun guru agama pada sekolah. Yang saya hormati yang menyertai kami rombongan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, ada Pak Kabak Tata Usaha serta Ibu Kepala Bidang PHU serta Ibu Kepala Bidang Urais dan Pembinaan Syariah beserta Ibu. Yang saya hormati yang sampai lewat kayak Bapak Ketua Dharma Wanita unit kantor Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat serta jajaran pengurus harian yang sempat hadir, teman-teman jabat fungsional baik dari Urais maupun dari sekretariat, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa bertemu bersilaturahim di tempat ini di Mansatu Sintang. Serangkaian dengan kegiatan tadi yang disebutkan yang tak tertulis itu halal bihalal, kemudian ada pembinaan dan ada progresnya proyek yang bersumber dari SPSM. Salawat dan salam mari kita kaum muslimin sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan insyaallah sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, memang suasana berbeda sesuai dengan kearifan lokal. Ketika saya mula pertama tiba di Pontianak disambut dengan pantun. Setiap kali acara selalu ada pantun. Akhirnya mencoba-coba untuk belajar menulis pantun, tapi masih minta bantuan kepada yang tahu buat pantun. Tapi kemarin di jalan saya mulai mencoba menceritakan tentang perjalanan
Ini ada banyak sekali di warganya sudah ada. Ini saya baca saja. Rumah Melayu berdampingan dengan rumah raga, tak saling ganggu apalagi bertikaian. Tidak mana ini campurnya. Saya baca ulang. Rumah Melayu berdampingan dengan rumah raga, tak saling ganggu apalagi bertikaian. Saya datang kembali ke Mansintang untuk bertemu Bapak Ibu dalam acara pembinaan dan peresmian. Masuk ya, masuk. Ada lagi ini. Penari Jepin bergerak mengikuti irama. Tadi kan ada ketuk-ketuk tadi. Itu inspirasinya. Penyanyi hadra berdendang mengikuti ketukan. Kita berkumpul di Mansintang bersama-sama untuk menjalin silaturahim dan membina kerukunan. Mudah-mudahan masuk semua. Ini karena ada halal bihalal. Ini lagi satu saya. Kota Cirebon dikenal sebagai kota santri. Pesantren dipilih menjadi sarana pendidikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Satu lagi. Saya akan mau pantun sepuas-puasnya. Pagi-pagi ketemu Pak Jalal, diajak makan serta jamuan. Hari ini kita halal bihalal yang dirangkaikan dengan pembinaan. Saya mengikuti aja apa yang disambutannya Pak Anda tadi. Ini yang terakhir. Mudah-mudahan bisa mengakhiri sambutannya. Bunga selasi berhamburan, ditiup angin jatuh ke tanah. Terima kasih atas penyambutan. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Tambah lagi? Masih banyak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena pertama semangatnya dari Pak Kakan Kemenang untuk mengundang saya kembali ke sini, hadir, dicarilah judul-judul kegiatan supaya saya bisa ke sini. Tapi ini bukan judul-judulan. Begitu saya lihat ternyata ini adalah sesuatu yang penting. Yang kedua, justru membuat saya semangat karena Bapak dan Ibu se-Kabupaten Singkawang dari tempat yang jauh itu bisa. Dasarnya tadi ada begini amoy. Saya bilang ada amoy di belakangnya. Se-Kabupaten Sintang dari jauh itu bisa kumpul di sini. Bagi saya ini adalah sebuah apresiasi, dan saya terus terang karena baru kali ini yang jadi kakak orang dari luar Pontianak atau Kalimantan Barat. Saya tentu dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai hari ini sudah 7 bulan tak terasa. Saya kan harus mencari tahu apa saya diterima atau tidak. Tapi dengan kehadiran Bapak Ibu mendengar Pak Kakak datang, bagi saya itu artinya saya telah diterima dengan baik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Meskipun Pak Kakak Kemenang Sintang itu sudah tidak mau lagi saya lama-lama. Saya masih kepingin lama udah digerakkan supaya keluar dari kantor.
yang dilantik, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena takdir telah menemui Anda. Bagi yang belum dilantik, sabar, suatu waktu juga akan dilantik. Minimal dilantik menjadi petugas haji. Tapi saya, Pak Kabak dan para selantikan telah memotret ini, bahwa kita ternyata punya sumber daya manusia yang cukup luar biasa. Hanya waktu yang belum sampai, hanya syarat dan ketentuan belum terpenuhi. Pada waktunya insya Allah. Contoh, saya tidak pernah bermimpi kemudian menjadi kakak di Kalimantan Barat. Itulah perjalanan takdir. Sehingga nanti pada saat saya ditakdirkan seperti doanya Pak Kohar tadi, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian dalam kampanye sampai pensiun di Kalimantan Barat, karena orang rumah bilang, awal-awalnya orang rumah rasanya tak betah di sini. Setelah 7 bulan dia bilang, Pak, bagus lama-lama di sini. Jadi berharap untuk menetap di sini. Coba kalau masih muda, khawatir dapat mertua lagi nanti ya. Maka dipanggil pulang. Sekarang tidak. Nah, kehadiran ini Bapak Ibu Saudara sekalian itu merupakan dukungan bagi saya. Oleh karena itu tentu atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, saya tidak perlu ragu-ragu. Kita telah memiliki komitmen yang sama untuk melaksanakan tugas, apakah itu tugas di kantor maupun tugas sebagai tenaga fungsional, sebagai guru dan lain sebagainya. Laksanakan saja tugas yang sudah ada, ikuti ketentuan yang sudah disampaikan, jaga harkat dan martabat kita, dan jaga marwah lembaga di mana kita mengabdikan diri. Jadi kita ini namanya itu sebagai abdi negara. Karena pakai korupsi semua ya, kecuali saya tidak pakai korupsi. Sebagai abdi negara, tentu kita punya komitmen. Kementerian Agama melalui Gusmen sudah mencanangkan ada 7 program prioritas. Salah satunya tujuan dari pertemuan kita ini adalah penguatan moderasi beragama. Dan saya di mana-mana selalu menyampaikan bahwa indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat itu menjadi salah satu provinsi yang memiliki indeks tertinggi di 10 provinsi di seluruh Indonesia. Indeks kita itu 79,11, naik dari yang tahun lalu, tahun 2022, 76,39. Kita urutan ke-6 dari 10 provinsi dengan indeks kerukunannya tertinggi, di atas indeks rata-rata nasional. Nah, ini tentu semua tidak hanya karena partisipasi dari satu kabupaten atau kota, tapi adalah partisipasi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, termasuk Bapak dan Ibu yang ada di Kabupaten Sintang, yang punya komitmen bersama untuk menjaga kerukunan ini. Sebagaimana tadi sampaikan oleh Pak Kakak Muda, halal bihalal kok diundang guru agama Kristen. Ini sifatnya universal. Untuk silaturahmi ini bukan soal ibadah. Ibadah bagi kita itu sudah jelas. Bagi kita kaum muslimin sudah jelas dalam ayatnya. Sudah terkait dengan masalah ibadah adalah lakum dinukum waliya. Bagi kamu agama kamu, bagiku agama. Tapi dalam konteks sosial, konteks kemasyarakatan, kita juga sudah diatur di dalam Islam bahwa dijadikan kamu dari satu jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal
di dalam kehidupan sosial masyarakat itu. Nah, kenapa kemudian kebersamaan dalam beragama yang di kita itu dikemas dalam istilah moderasi beragama itu terus kita gaungkan? Karena di luar sana ada juga orang yang sangat bersemangat mengamalkan ajaran agamanya, sehingga merasa dia yang paling benar, orang lain tidak benar. Nah, kita harus moderat berada di dalam. Yang beragama Kristen silakan harus meyakini bahwa dia agama yang paling benar. Islam juga begitu. Inna yang Allah Islam, hanya Islam yang paling benar. Tapi jangan kemudian ketemu dengan Pak Mas Katolik ini, paham. Lalu datanglah Pak Musubakti Ben, kamu tahu hanya Islam yang benar, kamu punya tidak? Itu namanya ada paham. Jadi yang paling benar itu harus diyakini oleh masing-masing penganut agama. Jangan sampai kemudian kau sedang melaksanakan ibadah, terus dia tahu jangan-jangan saya punya tidak benar. Harus utuh. Ada hal-hal tertentu kita harus pilihkan, meyakini kebenaran itu. Tapi setelah keluar, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Itu yang menjaga kemanusiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama. Lalu kemudian program prioritas itu terkait dengan masalah digitalisasi. Digitalisasi itu kita dibawa nanti pada satu sistem yang besar. Semua produk-produk digital. Jadi nanti saya dalam rapat meminta kembali kepada Pak Kemenang Kabupaten Kota, para satker madrasah, ada aplikasi produk IT ini, digital ini yang diciptakan di masing-masing kabupaten kota. Selain digitalisasi atau aplikasi yang diciptakan oleh pusat. Kalau ada, nanti kita kumpul, kita akan masukkan di namanya aplikasi pusaka. Ini nanti kita akan untuk mempermudah komunikasi. Selain itu, kita sampai dengan bulan Mei ini masih melakukan uji coba pelaksanaan absensi melalui pusaka. Awal-awalnya itu dunia maya ini ribut. Ya, pokoknya setiap hari di grup Kementerian Kanwil Kalpan itu ada, wah saya punya kok tidak bisa, saya punya tidak bisa. Lalu saya bilang sudah tenang saja. Barang baru itu selalu sulit. Yang tidak pernah menemui itu barang baru itu pengantin baru, tak pernah dia sulit. Tapi kalau sudah elektronik begitu pasti ada kesulitan. Tapi kemudian hari ini saya sudah juga mengirim surat ke Kemenang, tolong dievaluasi ada permasalahan tak, ada hambatan tak. Tapi ternyata sudah tidak ada hambatan. Kalau dulu harus ada kuota, apa jaringan harus ada. Sekarang tidak ada jaringan juga tidak bisa. Nah, sehingga nanti mulai 1 Juni kita sudah rencanakan semua absensi kita sudah berbasis pusaka. Yang membackup itu adalah fingerprintnya. Kalau sekarang kan tetap fingerprint di backup oleh pusaka. Kita sekarang balik, nanti sudah menggunakan pusaka. Di Kanwil sudah ada yang maju, sudah tidak lagi absen di fingerprint pakai ceklock, sudah langsung karena pusakanya sudah bagus di pusaka terus. Akhirnya pada saat akhir bulan mau dilakukan penghitungan itu terkait dengan pembayaran tunjangan agak kesulitan yang juga pegawainya sehingga harus buka dua. Nah ini nanti kita edarkan mulai 1 Juni sudah menggunakan pusaka. Itu artinya berarti semua harus punya Android. Sudah punya HP semua kan? Ada MP3K. Kita punya kuota 900, yang ikut 800, yang lulus hanya 300-an. Itu artinya banyak sekali kuotanya tidak terpakai. Nah, yang paling banyak itu adalah guru. Dan saya sudah beri arahan bahwa semua guru P3K yang lulus
hari ini juga kita akan melaksanakan peresmian. Tentu kita berbangga dan bersyukur bahwa sampai dengan saat ini atau sudah saat ini madrasah-madrasah kita itu sudah berdiri megah. Kawan-kawan kita sudah ada yang berdiri megah. Itu sudah mulai merubah image lembaga kita. Dulu madrasah kita itu hanya dijadikan alternatif. Bila tidak lulus di sekolah atau di tempat yang lain, ya sudah nanti ke madrasah. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, madrasah sudah menjadi destinasi pendidikan bagi anak-anak kita. Madrasah sudah diperlukan. Dulu madrasah cari-cari siswa, cari-cari siswa masuk, dibuka 1-2 kelas. Jangankan 2 kelas, 1 kelas tidak cukup. Tapi seiring dengan perjalanan waktu kita mulai membangun fisiknya, meningkatkan kualitas tenaga gurunya. Dulu dicari siswanya, sekarang siswa mencari madrasah. Saking banyaknya orang masuk ke madrasah, lalu kemudian yang tadi semua bisa masuk, semua bisa lulus, sekarang harus ada seleksi. Kenapa harus diseleksi? Karena ruang kita tidak mampu menampung, tidak cukup. Kita ini madrasah reguler, madrasah pemerintah, tanggung jawab memberikan pendidikan kepada anak. Tapi karena banyaknya peminat, jadi boleh saja kita menerima sebanyak-banyaknya. Tapi begitu kita masuk untuk ruang kelas, kelas kita tidak cukup. Bahkan di tempat lain, orang tua siswa itu siap membangun ruangan kelas. Pak, kalau ruangan kelas tidak cukup, kami bisa bangunkan. Itu boleh. Tapi sekarang ruangan kelas sudah terbangun, lalu siapa yang mengajar? Jadi ada 2 problem kita ini. Sekarang kita kekurangan ruangan kelas RKB dan kekurangan guru yang akan mengajar. Man 1 Sintang ini saya dengar sudah mulai mendekati 1000 siswanya. 1000 ya? Itu baru 1 gedung dari SPSD. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian yang gedung yang sebelah ini sudah diusulkan. Saya yakin suatu saat itu akan dibangun. Semua gedungnya sudah berdiri megah, akan tambah ketat lagi seleksi penerimaan siswanya. Jadi kita seleksi itu dalam arti kita menyeleksi orang-orang karena terbatasnya. Karena ke depan kan kita tidak hanya dituntut dari segi kuantitas jumlah, tapi juga dituntut kualitas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terus berupaya untuk membangun sarana prasarana baik madrasah maupun dakwah. Sekarang dakwah sudah megah. Dulu jangankan digunakan, dipandang juga tidak layak. Sekarang sudah ada KUA yang namanya Balai Nikah dan Manasik Haji. Begitu sudah jalan, apanya kantor urusan agama. Tapi bangunannya Balai Nikah dan Manasik Haji. Karena dari sana harus ada surah SPSD, juga punya aula. Sekarang ini revitalisasi kantor urusan agama tidak hanya dipakai untuk menikahkan orang, tapi juga bisa dipakai untuk kegiatan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan. Ada tetangga kita yang beragama lain, misalnya non-muslim, ada hajatan tapi tidak punya tempat untuk kegiatan sosial. Bisa enggak Pak pinjam aula? Boleh. Di luar hari kerja boleh dipakai. Yang penting bukan untuk ibadah. Tapi bahkan Pak Menteri menyampaikan, bila ada satu komunitas agama yang resmi ini kebetulan tidak
Tapi ini juga butuh sosialisasi ke masyarakat, ke tetangga, biar tidak ada yang salah persepsi. Kita ini pemerintah memberi ruang dan mengayomi itu semua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ini kita berharap pembangunan SPSN di madrasah, di kantor urusan agama tidak hanya di MAN dan di MTS, tidak hanya di tempat yang bisa kita resmikan, tapi kita terus berupaya yang awalnya belum SPSN kita juga usulkan. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah lelah mengusulkan. Namanya permohonan karena Indonesia luas, tapi insya Allah tahun depan ini, tahun ini kita tidak ada PLHUD ya Pak Isan. Tahun depan Pak Kabit kita dapat 2 Sintang 1. Nah, berarti saya datang lagi ke Sintang tahun depan. Belum pindah kayaknya. Belum. Nanti kan berikut dapat lagi ya, berarti Pak Ihsan undang lagi saya ke sini 2025. Jadi ini sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan peran Kementerian Agama dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya kira cukup yang dapat saya sampaikan karena pekerjaan saya untuk bicara itu ringan Pak, tapi bapak-bapak di lapangan itu yang berat untuk bekerja. Jadi pimpinan ini tidak usah banyak terlalu bicara, yang bekerja itu di lapangan itu luar biasa. Sehingga itu sekali lagi saya tentu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan dukungan kepada saya. Tidak harus datang ke Pontianak Pak, saya itu tidak bekerja dengan baik di tempat tugasnya, itu dalam dukungan yang luar biasa kepada kami, termasuk dukungan terhadap program Pak Menteri. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih kepada Pak Akan Kemenang beserta seluruh jajaran yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan ini sehingga kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu, bisa berkumpul di tempat ini. Karena kalau tidak ada kegiatan seperti ini, kayaknya juga jarang kita bisa bertemu. Sehingga waktu ini juga merupakan wadah yang cukup baik untuk bisa saling tukar informasi. Buah durian, daun sulasi. Cukup sekian, terima kasih. Pergi ke restoran, pesan teh tarik. Kalau diminum jangan lupa diseduh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita sekalian. Diangkat dari sejarah seorang putri pendiri kerajaan Sintang. Putri Rarajuanti adalah seorang putri dengan sosok yang cantik cerita, lembut tutur katanya, dan santun budi pekertian. Kelembutan Putri Rarajuanti dituangkan dalam sebuah tarian yang diiringi alunan musik Melayu dengan berat tata rimega
Beri tepuk tangan yang meriah sekali bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dibangun melalui pendanaan surat berharga syariah negara. Bangunan pertama, ruang kelas baru FKP Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinta. Bangunan 2 lantai dengan 6 ruang kelas dilengkapi dengan sarana mebel, media pembelajaran, dan 4 kamar kecil untuk peserta didik. Bangunan kedua, ruang kelas baru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sinta. Bangunan ini juga terdiri dari 2 lantai dengan 6 ruang kelas, dilengkapi dengan sarana mebel, media pembelajaran, dan 4 kamar kecil untuk peserta didik. Bangunan ketiga, Balai Nikah dan Manasik Haji pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepau. Dilengkapi dengan pusat pelayanan keagamaan terpadu 1 pintu. Berlokasi di Desa Manasau, sekitar 65 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Sinta. Bangunan keempat, Balai Nikah dan Manasik Haji pada KUA Kecamatan Kayan Gilir, berlokasi di Desa Nangamau Kayan Gilir, sekitar 80 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Sinta. Bapak Ibu, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat untuk berkenan naik ke atas panggung dan dimohon mendampingi Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinta, Bapak Kepala Bidang Urais, Bapak Kepala Bidang PHU, Bapak Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinta, Bapak Kepala Seksi Dimas Islam, Kepala MAN 1 Sinta, dan Kepala FTSN 1 Sinta. Selanjutnya, peresmian bangunan SDSN ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, dimulai dari gedung ruang kelas baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinta, dilanjutkan gedung ruang kelas baru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sinta. Selanjutnya, Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepau. Dan yang terakhir, Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayan Gilir. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Kantor dan Bapak dimohon untuk berkenan foto bersama di atas panggung. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, gaya komando. 1, 2, 3. Oke, gaya mantap. 1, 2, 3.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita beri tepuk tangan sekali lagi atas diresmikannya gedung SPDN tersebut. Semoga memberikan kemudahan dan kemajuan bagi masyarakat yang menggunakannya. Terima kasih. Salam komando Bapak Ibu. Sekali lagi menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan melaksanakan foto dengan posisi berdiri. Jadi diharapkan seluruh untuk berdiri. Dan untuk seluruh hadirin kita boleh merapatkan diri. Yang di belakang boleh maju ke depan, Bapak Ibu. Harapan tidak apa-apa, biar kita lihat dari kamera. Tetap cantik kok Bapak Ibu. Oke, menghadap kamera, hitungan 1, 2, 3. Masya Allah, cantik dan tampan. Sekali lagi kita salam